punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya selalu menyimak video-video atau masalah atau problematika tentang nasab habaib dan kiai. Ternyata sampai sini belum selesai juga tentang polemik nasab ini. Jadi polemik nasab ini masih berkelanjutan, masih terus diungkit-ungkit, sampai ada yang menyahudikan, sampai ada yang tidak boleh bergaul dengan orang-orang Yaman atau habaib. Malah ada yang berfatwa haram mencium tangan habaib atau menghormati habaib. Itu kan mungkin untuk sebagian teriris hatinya, karena dengan fatwa yang seperti itu hanya untuk memprovokasi atau bahkan mengajak bermusuhan, seperti itu teman-teman. Walaupun saya sedikit agak mendukung tentang tesis Kaji Imaduddin Usman, karena ada oknum habaib yang seenaknya mulutnya bicara atau berdakwah, seenaknya merendahkan atau menghinakan kiai pribumi. Seperti itu teman-teman. Tapi di sini saya tidak menutup kemungkinan, tidak menutup mata bahwa nasab habaib itu memang tersambung kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya punya satu video itu tentang kiai ahli sejarah yang menjelaskan tentang turunnya Islam ke Indonesia dari Syekh Jumadil Kubro. Ternyata Syekh Jumadil Kubro itu merupakan keturunan daripada Sayyidina Ubaidillah dari Imam Husain. Seperti itu ya teman-teman. Pasti Anda paham semua ya teman-teman. Namanya Kiai Haji Muafik, Kiai Haji Ahmad Muafik, atau yang sering kita sapaan akrabnya Gus Muafik. Nah, setelah itu mari kita dengarkan bagaimana beliau menjelaskan, memaparkan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW dari Kanjeng Rasul sampai ke bawahnya, yakni ke cucu-cucunya, ke cicitnya, ke cicit-cicitnya, keturunan-turunannya. Seperti itu teman-teman. Mari kita simak videonya, bagaimana penjelasan tentang Imam Ubaidillah menurut penjelasan daripada Gus Muafik ini. Mari kita simak, ini videonya seperti ini. Kemudian Sayyidina Husain punya Sayyidina Husain punya anak Sayyid Ali Zainal Abidin. Sayyid Ali Zainal Abidin ini adalah orang yang selamat dari perang antara Yazid bin Muawiyah sama Sayyidina Husain. Seluruh keluarga cucu Nabi meninggal pada tanggal 10 Muharram. Meninggal semua, tersisa satu, namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah ini maka kemudian Sayyid Ali Zainal Abidin ini bergerak keluar Arab. Punya anak namanya siapa? Punya anak namanya Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir semakin jauh dari Arab keluar, bawa Islam. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Punya saudara namanya Sayyid Musa Kalim. Dari Sayyid Ja'far Shadiq lahir anaknya namanya Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi punya anak namanya Sayyid Muhammad. Semakin jauh keluar, punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Nah, di sini bahwa Sayyid Ubaidillah itu merupakan keturunan daripada Sayyid Muhammad. Seperti itu teman-teman. Kemudian dia mempunyai anak lagi, kita bahas, simak lagi. Sayyid Ubaidillah punya anak namanya Sayyid Isa An-Naqib. Sayyid Ubaidillah ini mempunyai anak namanya Sayyid Isa An-Naqib.
Jadi kalau ada yang menafikan tentang dzurriyyah atau Imam Ubaidillah, sama saja menafikan Wali Songo. Emang betul kata ada sebagian kiai, kalau menafikan dzurriyyah Imam Ubaidillah berarti menafikan juga dzurriyyahnya Wali Songo atau Wali Songo, seperti itu teman-teman. Karena Syekh Jumadil Kubro itu merupakan jalur keturunan dari Imam Ubaidillah. Ini menurut cerita daripada Gus Muafiq. Kita lanjutkan videonya. Punya anak namanya Said Ahmad Al-Muhajir, punya anak namanya Said Alwi, tambah jauh. Punya anak Said Muhammad, punya anak Said Alwi, tambah jauh. Punya anak namanya Said Ali Khalid Qosam, tambah jauh. Punya anak namanya Said Ahmad Sohib Mirbat, punya anak namanya Said Alawi Amil Faqih, punya anak namanya Said Abdul Malik. Lah Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Lah negeri Campa sama negeri Aman ini perang, saudara perang, maka mendatangkan Sayyid Ahmad Jalaluddin untuk menjadi juru damai di Kamboja situ. Sampean bisa bayangkan, dua kerajaan Hindu berperang, juru damainya orang Islam. Betapa hebatnya orang Islam. Wong Hindu tawur kok juru damainya orang Islam. Begitu rukun kerajaan diberikan pada Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, punya anak namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Turun ke tanah Jawa, dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Tuh ya. Ini tak urut biar nanti ngajinya nanti jam 1 ya. Tuh, jadi Syekh Jumadil Kubro itu merupakan jalur daripada Imam Ubaidillah. Jadi tidak menutup kemungkinan misalkan ada daripada keluarga kerajaan atau Raden, ya mohon maaf, itu selalu Yahudikan Ba'alawi, seperti itu. Yahudikan Ba'alawi seolah-olah bahwa Habaib itu atau Imam Ubaidillah itu merupakan keturunan daripada Yahudi, seperti itu teman-teman ya. Nah, kesimpulannya, jika mereka ini atau gus-gus ini Yahudikan Habaib atau Yahudikan Syekh Imam Alawi dan jalur-jalurnya, berarti sama saja Yahudikan Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu teman-teman. Yuk kita lanjutkan sampai mana ini penyampaiannya. Mungkin sampai Sunan Ampel juga nyampe ini. Ini ngurut dulu biar nanti tidak keliru. Nah, begitu saya Jumadil Kubro sampai sini. Nah, seperti itu teman-teman videonya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan rasa kebencian kita kepada siapapun. Jangan sampai hati kita kotor karena benci kepada orang lain, walaupun itu tidak sefaham dengan kita. Seperti itu teman-teman ya. Semoga video ini menunjukkan persaudaraan kita, menunjukkan perdamaian kita perdamaian antara klan Habaib, klan Ba'alawi sama klan dzurriyyah Wali Songo. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.